Di cerita kali ini ada seorang bapak yang tidak kuat, yang tidak tahan melihat kemolekan dan sekswaynya putrinya. Wah, jadi si bapak ini nggak tahan ketika putrinya beranjak dewasa ini tambah cantik, tambah seksoy. Apalagi kini istrinya tidak lagi bisa melayani hubungan biologisnya dikarenakan menderita penyakit serius. Si bapak ini tak kuasa, bahkan dia ini cemburu ketika putrinya ini ada yang ngapel, ada yang mendekati. Ini si bapak hatinya ini terbakar. Alih-alih agar tidak ketara, sang bapak melarang putrinya agar tidak berpacaran dengan alasan putrinya ini harus fokus kuliah untuk masa depan. Tak hanya itu, si bapak pun menekankan soal jodoh biar bapak yang memilihkan. Akan tetapi berjalannya waktu, putrinya dinyatakan halim alias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Yoskay Official yang new. Ya, silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Dan banyak yang ngomong, Mas Dodo ini nggak pernah balas untuk WA-nya atau apa. Nah, buat teman-teman yang sudah kirim pesan ke WA saya yang belum saya balas, nanti akan ada momen saya akan membacakan semuanya ini. Gitu, jadi pas tayangan saya akan membacakan ini kiriman dari Kak ini. Yang belum nge-save nomornya, monggo silakan, ini nomor saya. 0858-704-3333-63-nya 4 kali. Saya ulang, 0858-70. Kok bisa ini? Tiba-tiba perut dari putrinya ini ada isinya. Lalu siapa yang mengisi? Kan segala macam kegiatan saya. Tanya itu, nanti ada merchandise. Jadi seluruh informasi ada di nomor itu. Kalian sudah siap Yoskay? Yo wes okay. Seperti biasa, cerita kali ini sudah aman untuk dibawakan. Jadi nama tempat toko semuanya, tetek bengeknya ini sudah disamarkan gitu. Kejadiannya juga sudah lumayan agak lamaan. Toko di sini kita sebut saja namanya Pak Karim. Pak Karim ini hidup bersama putrinya, kita sebut saja namanya Laras. Ya, ini putri satu-satunya. Dan istrinya Pak Karim kita sebut saja namanya Bu Ida. Bisa dikatakan keluarganya Pak Karim ini jauh dari yang namanya kekurangan. Apapun bisa dibeli Pak Karim. Karena apa? Pak Karim ini adalah seorang pengusaha. Dia bekerja di sebuah kantor, di mana kantornya ini kantor besar. Di kota tersebut, siapa yang tidak mengenal perusahaan yang dikelola Pak Karim ini? Jadi memang sangat terkenal, bisa dikatakan seperti itu. Hingga pada suatu ketika, istrinya ini jatuh sakit. Yang mengakibatkan ini pengobatan terus-menerus berjalan. Istrinya pun mengatakan kepada Pak Karim. Saat itu putrinya pun mendengarkan. Bu Ida ini ngobrol sama Pak Karim. Pak, kalau toh memang Bapak mau nikah lagi nggak apa-apa kok Ibu, Pak. Ibu nggak usah ngomong seperti itu loh. Bapak ini setia orangnya. Ini nggak kaleng-kaleng Bapak ini. Apapun yang terjadi, Ibu harus sehat. Ya enggak lah Pak. Selama ini kan Ibu ini nggak bisa melayani Bapak. Udahlah, nggak usah berpikir yang aneh-aneh, Bu. Ibu tahu kok Pak perasaan Bapak bagaimana. Ibu di sini justru malah mengizinkan kalau toh Bapak memang mau nikah lagi atau punya perempuan lain atau apa. Alah, udahlah. Ibu ini loh, kebanyakan mendengarkan kabar orang lain. Udah, nggak usah digubris. Bapak nyari uang sampai Bapak ini bisa apa saja untuk keluarga loh, Bu. Bapak juga ngomong sama Laras kok. Gimana caranya nanti kalau udah lulus SMA? Ya Laras ini harus kuliah. Apapun yang terjadi. Ya maafin Bapak Ibu kalau kadang-kadang Bapak ini keras terhadap Laras. Iya Pak, tapi jangan terlalu keras ya Pak, kasihan. Iya, udah Ibu tenang aja. Jadi bapaknya ketika Laras ini beranjak remaja, ini baru SMA saja, ini Pak Karim sering curi-curi pandang. Padahal anaknya sendiri ini. Pada suatu ketika pernah terjadi, jadi saat Laras ini sedang belajar, Laras ini diamatin oleh bapaknya. Coba pelajarannya apa? Sebelah sana aja Pak. Loh, Bapak ini pengen tahu, makanya Bapak deket ke kamu. Kamu ini loh, kamu jadi anak, dilus-lus nih rambutnya. Akan tetapi Laras ini risih.
cara menyayanginnya ini beda. Pak, Laras masih belajar, mending bapak duduknya sana aja Pak. Apa Laras bikinin minum dulu ya Pak? Nggak usah, udah duduk saja. Pak, itu Pak, Ibu manggil Pak. Oh iya Bu, iya. Ya nanti Bapak kesini lagi ya. Nah ternyata istrinya Pak Karim ini butuh pertolongan, entah itu apa gitu. Saat itu juga Laras langsung buru-buru masuk ke kamar. Dia ngerasa risih. Seringnya seperti ini menjadikan Laras ini pengen cerita kan. Ini solusinya gimana? Tepat di kelas 3, Laras ini cerita sama budenya. Bude, Laras mau cerita tapi jangan cerita ke siapa-siapa ya Bude. Iya, mau cerita apa? Bapak itu kalau ngeliatin Laras kok aneh ya Bude. Kayak gimana gitu. Kalau dulu iya pas waktu Laras masih kecil ya penuh kasih sayang. Tapi kalau pas sekarang Laras udah gede, udah gini aja, kamu fokus sekolah aja ya. Gampang nanti tak ceritain. Apa sih Bude? Budenya pun tak lekas jujur, hanya mengatakan pokoknya kalau tidur ya pintunya dikunci lah. Ya, Laras tambah tanda tanya. Pernah suatu ketika, jadi saat itu Laras lupa mengunci pintu kamar. Laras ini sudah tertidur pulas. Bapaknya ini masuk ke kamar nih. Dang. Awalnya Laras ini ngerasa, kok kayak ada yang megang kakiku ya. Laras pun langsung terbang. Pak, udah, tenang. Ini Bapak betulin selimut kamu. Tadi Laras, ya kamu ini lupa nutup pintu. Pintu ini terbuka loh. Iya Pak. Nah, kenapa Laras ini tahu bapaknya ngintip? Padahal awalnya ini Laras kan tidur pulas kan. Ini ketika bapaknya udah keluar kamar. Udah tidur. Laras menutup ya. Laras pun kembali rebahan. Dan Laras melihat gagang pintu kembali bergerak. Cekrek. Akan tetapi sudah terkunci. Disitulah Laras berpikir yang kayak ada yang gak beres deh. Laras juga mengingat, Laras pernah mendengar ibunya bercerita, kalau toh memang bapak mau nikah lagi atau apa, ya monggo. Yang namanya anak-anak SMA, pasti ada yang namanya pacaran gitu kan. Setiap ada cowok main ke situ, entah ini sahabatnya Laras ataupun anak yang suka dengan Laras, Pak Karim ketika ia di rumah selalu gelisah sendiri. Nah nanti kalau pas Laras ini sedang ke belakang, Pak Karim ini langsung ngomong, kamu ini kesini mau ngapain? Oh ini Pak, saya cuma mau nanyain untuk pelajaran ini. Lah kamu sekolah nggak? Pelajarannya adanya di sekolahan, bukan di rumah. Sana. Habis ini langsung pergi, ngerti kamu? Ketika Laras ngambilin minum dan sampai di ruang tamu, Laras bingung. Bingungnya kenapa? Temennya Laras ini langsung berpamitan. Laras, aku pamit dulu ya. Pokoknya ini nanti besok dibawa buku yang ini. Kok kamu buru-buru? Ini lo diminum dulu. Nggak usah Laras, terima kasih. Udah Laras, nggak usah dilarang. Orang temenmu itu mau pulang kok. Dadak dilarang-larang. Siapa tahu dia ini ada urusan. Yaudah hati-hati ya. Iya Om. Menyebar kabar di sekolahan. Bapakmu loh, kalau kita main, iya nih bapakmu ya. Bapak gimana sih? Ketika di rumah, Laras pun ngomong sama bapaknya. Pak, Bapak kenapa sih Pak? Kalau ada temennya Laras cowok, ini pasti seperti itu. Loh, Bapak ini harus menjaga kamu. Apapun kebutuhanmu, Bapak yang ngurus. Sekolahanmu itu juga butuh Bapak kan? Kalau ada apa-apa, mintanya sumbangan ke siapa? Kalau nggak Pak Karim. Ya iya Pak, tapi jangan terlalu seperti itu Pak. Udah, Bapak nggak suka kalau kamu itu nentang Bapak. Ya ampun kok seperti ini. Laras ini punya pacar, kita sebut saja namanya Rangga. Si Rangga ini ketika ngapel atau apa segala macam sudah langsung disuruh pulang. Larasnya nggak ada. Tadi saya sudah janjian kok Om, tapi udah pergi sama temennya. Ya, mending kamu pulang aja. Besok lagi aja ya. Akhirnya Rangga ini cekcok sama Laras. Kamu gimana sih?
minta dijemput lah, katanya mau kesini, tapi kamu malah pergi duluan. Justru aku semalam nunggu kok. Udahlah. Rangga dengerin aku dulu. Udahlah, males ah. Nah, di kemudian hari Rangga datang lagi. Enak banget ini Pak Karim menjawabnya. Assalamualaikum, malam Om. Sini, duduk sini. Ada perlu apa? Saya mau jemput Laras Om, karena kita udah janjian mau ngumpul sama teman-teman. Loh, tak bilangin ini. Laras itu sudah pergi sama cowok lain. Dia pakai mobil. Seriusan Om? Laras? Lah, saya aja kesel sebagai bapaknya. Coba kamu kejar, cari di mana lah. Tapi saya udah sempet telepon tadi Om, katanya di rumah. Lah, orang selisih berapa menit aja kok. Dan Rangga dikasih tahu juga, jangan bilang dari Om ya. Ya ampun Laras. Ya udah makanya, percuma. Saran Om, jauhin Laras. Biar Laras ini kerasa kehilangan. Wah, enak banget nih ngomongnya. Rangga, keesokan harinya perang lagi. Iya kan semalam kamu pergi sama cowok lain kayak gini. Tahu aku. Rangga ini akhirnya putus dengan si Laras. Yang namanya juga anak SMA ya. Mendengar kabar, apalagi yang ngasih kabar bapaknya langsung. Gak mungkin nih bapaknya ini bohong. Nah sebenarnya ini kan Laras lagi siap-siap. Dibilangnya udah keluar sama cowok lain. Laras kesal terhadap bapaknya. Bapak ngomong apa sih Pak? Ngomong apa? Orang bapak gak ngomong apa-apa kok. Bapak juga baru pulang. Jadi setiap habis ketemu si Rangga, bapaknya langsung cabut kemana. Ntar pura-pura dia baru dari mana. Seperti itu. Laras kesal di sini. Singkat cerita, luluslah Laras. Pada saat Laras lulus, bapaknya ini menyuruh agar Laras ini kuliah. Bapak nggak mau tahu kamu harus kuliah. Tapi ingat, berangkat itu nanti berangkatnya bareng bapak. Sekalian bapak ke kantor. Lah kamu nanti pulangnya jam berapa ngomong sama bapak? Kira-kira bapak masih bisa ngatur pulang perginya? Ya bapak jemput. Tapi kalau enggak, ya kalau bisa kamu langsung pulang. Bapak nggak mau kamu itu udah tak kuliahin. Tapi macam-macam sama bapak nggak mau itu. Paham kamu? Di mana Laras kuliah? Laras ini mengambil seni tari. Ini yang membuat ketika pulang kuliah terus ada praktek tari atau apa. Wah, enak banget ini Pak Karim. Pemandangan yang asoy. Kok Laras tambah pulen ya? Waduh. Anakku ini kok sepoi-sepoi ya? Asik. Saat Laras tahu jika ia lagi nari diperhatikan, Laras langsung mematikan musiknya. Bapak, bagus kok. Tadi bapak lihat gerakan kamu itu bagus. Berarti kamu memang benar-benar serius dalam kuliah. Waduh, semplohe iki bapak. Aneh si bapak ini. Gak karuan, otaknya ini gak karuan. Laras pun gak berani juga ngomong sama ibunya. Hanya terlihat seperti menyimpan sesuatu. Sampai ibunya ini ngomong, kamu kenapa sih nak? Enggak apa-apa bu. Ya lagi nggak enak badan aja bu. Selalu seperti itu. Ini Laras ketika ada teman-temannya main atau apa, bapaknya ini langsung nanya. Ini di depan Laras juga. Anakku semuanya, bapak mau nanya. Iya pak, nanya apa ya? Bapak senang. Kalau lihat kalian seperti ini ngumpul, kalian ini belajar dengan sungguh-sungguh, bapak senang. Bapak mau tanya, kalian semua ini, termasuk Laras, sudah punya cowok belum? Wah ya udah om, kalau dia om, iya dia udah om. Wah kalau aku jomblo om, lagi nggak. Nah pada cerita seperti itu, gimana? Karena om ini nggak mau kalau Laras ini menyia-nyiakan studinya. Ras, ya ngomong aja emang aku gak ada cowok kok di kampus. Benar? Ya. Kalian gimana? Setahu kalian gimana? Kok pada diam? Iya memang gak ada om. Ya kalian tahu sendiri kan? Bagus. Kalau Laras pacaran ngomong sama om. Bapak ini gimana sih pak?
Orang kita lagi mau ngobrolin pembahasan kuliah kok. Iya, itu pesan Bapak ya, dijaga. Fokus, kasihan orang tua kalian. Bener-bener Pak Karim ini sok-sokan seperti itu. Kalau pas ada sahabat-sahabat cewek tapi. Lebih parahnya lagi nih, dari pengirim cerita sampai, udah mas yang bagian itu ceritain aja. Laras sering sekali kehilangan pakai nya. Ini kemana ya? Perasaan kemarin baru beli. Kapan harinya tiba-tiba pakai itu muncul. Ntar yang baru lagi hilang. Silih berganti seperti itu. Sedangkan Laras ini di rumah, ini ada asisten rumah tangga. Akan tetapi dia ini pulang. Laras nanya, Mbak lihat nggak? Kemana ya Mbak? Loh, perasaan udah tak masukin ke lemari kok Mbak? Kok nggak ada? Lah, saya nggak ngerti Mbak. Oh ya saya cuma naruh-naruh aja. Perasaan kemarin saya cuci kok. Iya tapi kok nggak ada ya? Laras juga nggak berani nih nuduh bapaknya risih. Tapi Laras ini curiga. Jangan-jangan ini berjalannya waktu, bapaknya memang ngontrol di kampus. Ini sampai tanya-tanya ke teman-temannya si Laras. Nggak puas nih dapat jawaban dari teman-temannya Laras yang main. Nah, si bapak datang ke kampus. Ini ada sahabat Laras, ini yang ditanya. Oh, beda fakultas sama saya sih Pak. Tapi bapak ini siapa ya? Oh, saya ini bapaknya. Saya cuma ngecek aja anak saya ini gimana di sini. Nah, si cewek tadi yang ditanyain, ini ngomong sama si Laras. Laras ini jadi terkekang, canggung ketika di kampus. Nah, Laras ingat, budenya pasti tahu sesuatu nih. Aku mau cerita ke bude. Jadi pada saat dulu SMA belum dijawab, kini setelah Laras udah kuliah, Laras berharap budenya ini yang ngomong sejujurnya gitu. Dan ternyata bener, budenya ini menyampaikan. Tapi kamu jangan kaget, bapakmu itu, kenapa ibumu sakit-sakitan kayak gitu? Bapakmu itu dari dulu sering main perempuan. Kamu aja nggak ngerti, kamu bapakmu itu mau apa aja gampang kok. Apalagi dia salah satu pengelola di perusahaan yang besar. Siapa yang nggak kenal kantor? Siapa yang nggak kenal perusahaan itu? Masa bude? Nah terus sekarang, kalau sekarang ya bude nggak begitu tahu ya. Yang jelas ya bapakmu itu mata keranjang, ya kayak gitu. Ya cuma balik lagi kamu kan anaknya. Nggak boleh juga kamu kalau terlalu curiga. Kamu jangan berpikir ya yang selalu negatif terus. Siapa tahu memang bener bentuk kasih sayang. Udah nggak usah yang aneh-aneh. Berarti bude ibu sakit itu? Ya iyalah. Bude tahu kok. Cuma kan ibumu ini nggak pernah cerita ke kamu. Udah. Bener bapakmu juga kok. Lagian bapakmu ini kan arahnya yang penting kamu ini lulus, menggapai cita-cita masa depanmu ini, masa depan yang cerah. Iya sih bude, tapi Laras kayak ada yang aneh aja ketika di rumah bude. Makanya sekarang Laras sering menggunakan celana panjang, terus jaket panjang selalu seperti itu bude. Ya udah ini demi keamanan kamu ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Yang penting jangan membuat ibumu kepikiran. Nanti ibumu masuk rumah sakit lagi. Iya bude, terima kasih. Punya simpanan ini, simpan pinjam banyak banget nih. Bapaknya ini waduh, Pak Karim. Aduh, celutak ini. Kalau di tempat kita namanya celutak ya. Aduh. Selama ini bapaknya ini kan udah lega nih kalau Laras ini gak punya pacar. Dan gak rela kalau ada teman cowok datang ke situ, gak pernah rela. Gitu, gak pernah rela. Ternyata Laras ini sudah punya pacar tanpa sepengetahuan keluarga. Laras punya pacar, ini namanya Yogi. Yogi ini bukan anak kuliahan, bukan teman kampusnya si Laras, bukan dari kampus tersebut. Justru Yogi ini seorang penjaga distro, penjaga toko kaos anak-anak muda. Yogi ini joinan sama teman. Yogi cerita, iya kalau aku joinan sama teman, ya kayak ginilah. Cuma ya aku di sini cuma numpang sih sebenarnya. Yogi mengatakan seperti itu. Nah, depan distro ini ada lampu merah. Di mana Yogi sering nongkrong di lampu merah tersebut bersama teman-temannya. Nah, Yogi ini pandai bermain gitar. Sering sekali ya nongkrong di situ. Dan ketika Laras pulang, ini Laras mampir di depan distro gitu kan. Nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Laras menceritakan semuanya apa yang ada di benak Laras. Yogi pun menyabarkan, sabar. Aku jadi kalau mau main ke tempat kamu jadi gimana ya? Mendengar kamu cerita seperti ini. Dari dulu kamu kayak dikekang sama bapakmu seperti itu. Iya makanya gak usah main ke tempatku. Tapi aku penasaran sih.
Aku pengen tahu bapakmu itu seperti apa. Siapa tahu dengan adanya kenal sama aku, nanti pada akhirnya bisa luluh, bisa mengertikan kamu gimana. Nggak mungkin. Aku yakin bapakku itu nggak mungkin seperti itu. Pada suatu ketika, Yogi ini pengen main tapi tanpa sepengetahuan Laras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Mas? Nah, saat itu Yogi pun langsung mendekat. Salimlah ke Pak Karim. Kamu siapa? Pakaian compang-camping kayak gini. Memang, pakaiannya Yogi ini seada-adanya. Dia ini anaknya ini selengean si Yogi ini. Celana ini bolong-bolong kayak gini. Kamu ini siapa? Saya Yogi, Om. Saya pacarnya Laras, Om. Pacarnya Laras? Jangan ngimpi kamu ya. Jangan ngimpi. Ngomong sama orang tua santai. Iya, Om. Maksud saya, ya saya kesini kan mau memperkenalkan. Saya ini Yogi, Om. Dan ini saya bawa, ya buat cemilan, Om. Ya maaf, Om, adanya kayak gini. Apa ini? Udah bawa pulang aja. Bawa pulang. Saya mau ketemu Laras, Om. Sebentar aja, Om. Jadi, saya kesini tujuannya saya memang mau silaturahmi dan... Kamu itu kerjanya apa? Saya kerja di toko kaos, Om. Toko baju, Om. Toko baju, tapi kamu ini nggak punya baju kayak gini. Apa pantas kayak gini? Compang-camping kayak gini? Saya nggak mau Laras berhubungan dengan gembel seperti kamu. Nanti Laras tak kasih tahu biar Laras ingin menjauhi kamu. Slow, Om, sebentar, Om. Santai dulu, Om. Nah, Yogi ini memang anaknya yang selengean gitu, ya kan? Memang orangnya supel juga ketika menghadapi orang seperti itu, nggak langsung yang diambil hati. Yogi juga nggak nyerah gitu. Om, santai, Om. Santai, Om. Boleh kan, Om, saya kesini. Wah, mobilnya bagus loh, Om. Nggak usah ngomong seperti itu. Nggak usah nyari hati saya. Saya minta kamu keluar dari sini. Keluar! Nggak usah nyari perhatian saya, terus saya ini biar suka sama kamu. Pergi! Bajunya Yogi ini sampai ditenteng. Serap! Pergi nggak? Iya, Om. Nah, keesokan harinya, saat Yogi ini sedang di depan toko baju, nongkrong di situ, Laras pun datang. Yogi, kamu diapain bapakku? Katanya kamu semalam ke tempatku ya? Enggak. Siapa bilang seperti itu? Aku nggak kesana kok. Yogi, kamu jangan bohong. Soalnya bapakku cerita. Ya, aku pikir aku bisa meluluhkan bapakmu. Ternyata bapakmu seperti itu. Makanya, aku juga heran. Bapak itu nggak suka kalau ada anak cowok terus main ke rumahku. Udah jelas, pasti diusir. Yang jelas alangkah baiknya, kayaknya kamu jaga jarak dulu sama aku. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Dan bapakmu juga bilang, ya bakal nyariin pasangan ya yang sesuai keinginan dia dan nggak secombang-camping aku. Turutin aja apa kata bapakmu. Yogi mendengar kabar kalau bapaknya ini nggak suka ketika ada cowok main ke situ. Ditambah keterangan dari si ceweknya tadi udah menceritakan, bapakku ini kalau lihat aku kayak gini loh. Terus dia ini mata keranjang bla 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 bla. Membuat Yogi yakin. Akan tetapi bagi Yogi ini lebih menyakitkan ketika Yogi ini tidak masuk di kriteria bapaknya. Compang-camping, selengean, apalah apa segala macam. Yogi berusaha untuk menjauh dari Laras. Nah, pada suatu ketika saat Yogi ini sedang bernyanyi-nyanyi bersama teman-temannya, ini di dekat lampu merah, terlihat di situ Yogi senang-senang sama teman-temannya. Pak Karim ini ternyata melihat Yogi. Oh alah, pengamen. Saat itu lampu keburu hijau. Jadi kembali jalan kan. Belakang ini kan udah jalan. Sesampainya di kantor, Pak Karim ini gak lihat kiri kanan. Ruangan ini ada apa, ruangan ini lagi sedang apa, ruangan ini sedang apa. Pak Karim ini langsung telepon Laras. Bapak mau telepon, kamu di mana? Ya di kampus lah, Pak. Ada apa sih, Pak? Bapak sudah tahu. Kamu itu bohongin Bapak kan? Dan cecungu itu juga bohongin Bapak kan? Maksud Bapak apa sih, Pak? Si cowokmu itu siapa itu? Yang pakaiannya selengean, yang sok-sokan ngerayu Bapak. Dia ini hanya pengamen. Awas saja kamu ya, kalau tetap masih berhubungan dengan dia. Pak, dia ini sebenarnya orang baik. Orang baik dari mana? Kamu mau dikasih makan apa nanti kalau kamu nikah sama dia? Hidup aja masih mengandalkan belas kasih dari orang lain, ngasih uang receh. Mikir,
Siapa bapakmu? Kamu itu harusnya sepadan dapatnya. Jangan gembel seperti dia. Awas ya, camkan omongan bapak. Saat itu ternyata ada ruangan lain sedang rapat. Kita sebut saja ada seseorang namanya Mas Brian. Mas Brian ini seorang atasan juga nih. Sekaligus anak dari pemilik utama perusahaan tersebut. Kita sebut saja bapaknya Mas Brian itu Pak Bambang. Itu pemilik utama. Nah, Mas Brian ini menanyakan, Pak Karim, ada apa sih Pak Karim? Kok seperti itu? Kayaknya telepon kenceng banget sampai ke ruangan saya. Ada apa sebenarnya Pak Karim? Putri saya loh, masa iya menjalin hubungan dengan seorang pengamen? Lah kok nggak lihat bapaknya atau gimana? Harga diri bapaknya, harga diri keluarga. Mau jadi apa coba? Oh, sabarlah, ya kan? Ya siapa tahu mereka ini hanya temenan atau apa. Enggak Mas Brian. Lawong saya ini melihat sendiri kok. Dan ketemu sama saya anaknya. Saya ini yang besarin putri saya dari dulu. Kuliahnya tak masukin ke universitas yang bagus. Kok malah jadinya kayak gini? Ini yang saya takutkan. Tak lama kemudian Pak Bambang ini keluar dari ruangannya Pak Bambang. Ada apa sih? Dari tadi saya dengar. Cuma saya memang lagi gak enak badan. Pak Karim suaranya kenceng banget. Jadi sebenarnya benar Pak Karim. Yang namanya orang tua menginginkan anaknya, putrinya punya pasangan ya yang jelas. Itu kenapa Bapak mengajarkan kamu hidup keras, semangat, dan dibuktikan. Iya Pak, Brian ya hanya menenangkan Pak Karim aja yang meledak-meledak. Bapak kalau kamu nanti dapatnya yang aneh-aneh, ya Bapak nggak mau juga. Nah sekarang gini Pak Karim. Pak Karim sendiri, kriteria yang diinginkan Pak Karim itu seperti apa? Biar Pak Karim ini tenang loh. Jadi pekerjaannya Pak Karim ini nggak kerasa kerusu juga. Ya, kalau saya sih Pak Bambang, saya justru malah lebih condong seperti Mas Brian ini. Mas Brian kan seorang atasan yang benar-benar loyal. Dia ini baik, penyayang terhadap anak buahnya. Saya juga sering melihat sendiri. Saya ini sebagai tim ini, saya sangat senang sekali. Saya pengen punya menantu seperti Mas Brian. Mas Brian, maaf nih Mas Brian, kapan-kapan lah main ke tempat saya. Iya Pak Karim, nanti gampang kalau pas saya lagi jalan sama Pak Karim, nanti saya mampir. Saya senang sekali dengarnya Mas Brian. Berjalannya waktu ketika Mas Brian ini bersama Pak Karim, ini mampir juga. Pak, maaf Pak Karim, mumpung saya ini lagi sama Pak Karim, ini kan kita udah free semua nih kerjaan, biar saya bisa ketemu sama si Laras. Iya, silakan. Saat itu memang Laras sedang di teras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Brian, dia atasannya Bapak. Iya Mas, saya Laras. Pak Karim ini mondar mandir sampai Brian ini ngomong, udahlah Pak, duduk sini aja bareng-bareng. Enggak. Kalian ngobrol aja ya. Bapak masih ada urusan. Mau ngobrol sama ibu. Oh iya Pak. Nah akhirnya Brian pun ini ngobrol sama Laras. Kemarin kamu dimarahin bapakmu ya. Saya sempat dengar. Bapakmu itu menginginkan kriteria yang seperti apa sih? Ini walaupun sudah dilarang sama bapaknya, Laras masih tetap nekat jumpa dengan Yogi, jalan sama Yogi. Sering seperti itu. Laras juga menceritakan semua apa yang terjadi di rumah. Bapakku kayak gini loh, sampai cerita sama teman-teman kantornya. Ini ada atasannya bapak datang terus dikenalin ke aku. Macem-macem lah. Yogi sudah mengingatkan, ya udahlah. Kalau toh memang kita nggak jodoh, ya udah. Kok kamu kayak gitu sih, kayak nyerah? Ya memang dari sudut pandang bapakmu, aku ini ya kayak gini. Bapakmu nggak setuju dengan aku. Nah, terjadilah keributan. Pak Karim ini memaki-maki Laras. Ini jadinya kayak gini. Kamu ini gak nurut sama bapak. Kamu mau masa depan kamu hancur jika kamu terus-teruskan dengan pria itu, gembel itu. Ibunya yang ada di kamar mendengar. Ada apa sih kok kalian ribut-ribut? Dengan tertati-tati ibunya ini mencoba untuk melerai. Karena ibunya Laras, Bu Ida ini mendengar dari kamar. Ada apa sih? Bu, udah ibu istirahat aja.
Ya nggak mungkin ibu istirahat. Orang pada berantem seperti ini. Ada apa? Bu, coba bu, lihat Laras bu. Dia malah menjalin hubungan dengan pengamen bu. Pak, bapak jangan bilang seperti itu. Dia punya usaha pak. Dia bukan hanya ngamen. Bu, ibu tahu kenapa anak Brian ini jarang kesini. Ini karena ulah Laras. Bayangin bu, harusnya kita ini punya menantu Brian. Masa depan Laras ini cerah. Lah kok malah Laras ini memilih menjalin hubungan dengan pengamen. Sudah. Singkat cerita, Ibu Laras, Bu Ida ini kondisinya semakin kritis. Dan dokter mengatakan, untuk kesembuhan Bu Ida ini sangatlah tipis. Tinggal menunggu keajaiban. Dan ternyata benar adanya. Ibunya Laras meninggal dunia. Karena apa? Karena memang kepikiran terus menerus. Jadi sebenarnya ibunya Laras ini tahu. Karena sebelum meninggal, ibunya Laras ini sempat ngomong sama Laras. Ibu tahu semuanya, ibu sering dengar. Kamu menangis, kamu telepon dengan sahabatmu, kamu telepon dengan pacarmu, kamu telepon. Ibu ini sering dengar. Tapi ibu gak kuat untuk ngomong. Ini diucapkan detik-detik sebelum meninggal. Nah, dengan adanya ibunya Laras meninggal, berarti di rumah itu hanya ada 2 orang, Laras dan bapaknya. Ini yang menjadikan Laras tambah ketakutan. Jadi bapaknya ini pura-pura butuh apa, masuk ke kamar, apa-apa, udah mulai kurang ajar dengan Laras. Ini yang menjadikan Laras risih. Dan Laras ini takut. Berapa kali saat Laras tertidur, bapaknya ini sering mau kurang ajar. Pak Karim ini mau berbuat hal yang tidak senonoh yang dilakukan terhadap putrinya. Laras yang semakin hari ketakutan, Laras memilih untuk kabur. Kabur dari rumah. Laras mengatakan semuanya kepada Yogi. Laras ternyata ini kaburnya menemui Yogi. Mengatakan kepada Yogi hanya ingin menikah dengan Yogi. Dan bapakku kok semakin hari semakin seperti ini. Laras menyampaikan semuanya. Pak Karim kebingungan. Pak Karim ini sempat mencari sana kemari sampai ke tempat budenya. Ya aku nggak ngerti lah. Kamu sih sama anakmu terlalu kayak gitu, keras. Ya, saya kan cuma nanya mbak. Pak Karim mengatakan kepada kakaknya seperti itu. Katanya, ya saya ini sewajarnya sebagai orang tua lah mbak. Hanya itu mbak. Dan sekarang Laras kabur. Singkat cerita, berapa hari kemudian Laras pun pulang. Saat Laras pulang, Pak Karim ini kaget. Nah, kamu dari mana aja nah? Bapak ini mencari nah. Cukup pak, Laras di sini mau mengatakan pak, jika Laras tetap mau menikahnya hanya dengan Yogi, dan Laras nggak mau dijodoh-jodohkan dengan pria siapapun selain Yogi. Nah, kenapa kamu keras seperti itu? Nikahkan Laras dengan Yogi, karena Laras saat ini sedang mengandung anak Yogi. Nah, Laras ini dihadapnya. Nah, pada saat Pak Karim ngantor, Pak Karim bingung. Loh. Ini ada apa ini? Kok pada buru-buru? Ada apa? Saat itu ada salah satu rekannya Pak Karim mengatakan, mau ke rumah sakit. Pak Bos soalnya sudah ada di sana. Kami mau ke rumah sakit. Pak Bos di rumah sakit. Pak Bambang di rumah sakit. Iya, makanya kami mau ke sana. Akhirnya Pak Karim ini langsung menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ini seluruh staf ini sudah pada di situ. Ini Pak Karim bingung loh. Itu Pak Bambang sehat kok. Terima kasih kalian sudah pada kesini. Coba lihat anak saya. Masuklah ke dalam ruangan tersebut. Disitulah Pak Karim kaget. Ya ampun, ini putranya sampean Pak. Ini Yogi Pak, putranya sampean. Iya. Dan saya harus mencari orang siapa yang membuat anak saya seperti ini. Ternyata Yogi adalah anak dari Pak Bambang. Kok bisa ini Yogi ini ada sangkut pautnya dengan Pak Bambang? Flashback sedikit mengenai siapa Yogi. Kita tarik mundur ceritanya. Jadi Yogi ini adik dari si Brian. Ayah mereka yaitu Pak Bambang. Pak Bambang memang mengajarkan mereka hidup dari nol.
Walaupun kamu mempunyai bapak, yang dimana bapakmu ini bisa dikatakan sukses. Akan tetapi, bapak menginginkan kalian ini belajar dari nol. Kalian harus merasakan biar tahu perjuangan itu seperti apa. Nanti kalian akan bisa mempertahankan kesuksesan. Itu yang bapak mau. Nah, di sini Pak Bambang juga tidak pernah melarang anaknya untuk menjadi apapun. Jadi sesuai keinginan masing-masing. Si Yogi memilih jalan di entertain. Gitu. Dan Yogi menjalaninya memang dari nol. Yogi sendiri sebenarnya dia adalah anak band. Wah, senang banget ini kalau dengar dapat cerita ini anak band gitu kan ya. Karena saya senang ngeband gitu. Ternyata Yogi ini sedang dalam masa promo karyanya, di mana ia sebentar lagi akan launching album barunya. Dan Yogi ini menyimpan semua rapat-rapat. Tak pernah cerita ke siapapun termasuk ke Laras. Ternyata mau launching album barunya. Itu tadi siapa Yogi sebenarnya. Flashback pun selesai. Ini semua kesalahan saya, Pak. Ini kesalahan saya, Pak. Loh, kok bisa kesalahan kamu? Kenapa kamu minta maaf ya, Pak? Maafkan saya, Pak. Maafkan saya, Pak. Ada apa ini? Akhirnya Pak Karim pun mengakui jika Pak Karim lah yang membuat Yogi bisa berada di rumah sakit. Dengan kondisi Yogi yang mengenaskan, Pak Karim pun menceritakan kronologinya. Kita tarik mundur, sebenarnya ada apa? Kok tiba-tiba Yogi ini berada di rumah sakit, ya kan? Di situ Pak Karim juga minta maaf. Kita tarik mundur lagi nih ceritanya. Pak Karim pada saat mendengar keterangan jika Laras sudah hamil dan dihamili oleh Yogi, Pak Karim nggak terima. Pak Karim nggak terima. Setelah itu langsung menyuruh anak buah. Pak Karim sempat menyuruh orang dan orang itu sampai datang ke rumah. Pak Karim mengatakan, habisi anak ini, ya. Dia biasanya adanya di sini. Ciri-cirinya seperti ini. Pastikan beres. Putrinya mengatakan bahwa nikahkan aku, Pak. Aku sudah diambil Yogi. Disitulah Pak Karim murka. Flashback pun selesai. Pak Bambang ini tidak terima. Langsung menelpon polisi. Tak lama kemudian polisi pun datang. Pak Bambang ini tidak peduli dengan segala keterangan si Karim. Karena bagi Pak Bambang, ini adalah bentuk penganiayaan terhadap putranya. Pak Karim pun akhirnya dijebloskan di penjara. Dang. Segala aset-asetnya yang Pak Karim punya segala macam udah dipisahkan. Dan semua ini untuk mengganti seluruh kerugian. Singkat cerita, akhirnya Pak Karim pun mendekam di dalam sel. Saudara pun tidak ada yang datang. Berapa hari kemudian saat Yogi sudah membaik, Yogi dan keluarga pun datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Yogi pun sempat bertemu Pak Karim yang sedang berada di sel. Nah Yogi, maafin Bapak, maafin Bapak. Terlambat. Kamu memberikan keterangan kepada polisi dengan kamu mengatakan, aku pemerkosa anakmu. Iya. Aku menghamili Laras. Iya. Proses hukummu akan lebih berat lagi. Karena Laras sudah memberikan keterangan semuanya. Nah Yogi, Laras bagaimana Nah Yogi? Laras gini. Laras meninggal dunia. Apa? Beserta anakmu. Ya ampun, Laras, maafin Bapak. Nah, kok Laras meninggal? Dan kenapa Yogi mengatakan Laras meninggal dengan bayimu kepada Pak Karim? Jadi siapa ini yang menghamili sebenarnya? Setelah penyelidikan kondisi Laras dalam kondisi depresi. Saat itu Pak Karim ini posisinya sudah dibawa ke kantor polisi. Laras berkali-kali ditanya, ini sudah tidak mau menjawab. Hingga pada akhirnya Yogi yang sudah sehat, Yogi datang menemui Laras. Laras menceritakan semuanya bahwa Laras ini sempat diperkosa bapaknya. Setelah mendengar keterangan bahwa Laras ini sudah hamil anaknya Yogi. Bapaknya murka. Setelah menyuruh anak buah untuk menghajar Yogi, Pak Karim ini langsung memperkosa Laras. Nah, entah kenapa setelah Laras ini sudah memberi keterangan semua kepada Yogi, begitu juga dengan budenya, saudara-saudaranya ada di situ.
Laras ini justru malah tambah parah. Pada malam harinya, Laras mengakhiri hidup dengan bundir. Kaget keluarga kan? Yogi paginya datang lagi. Wah. Yaudahlah, setelah itu Yogi datang kantor polisi. Ketemulah sama si Karim. Pak Karim berkali-kali minta maaf, akan tetapi sudah terlambat. Laras meninggal dunia. Kata-kata Yogi terakhir pada saat itu, perlu kamu ketahui bahwa pada saat itu aku sudah melarang Laras untuk kabur. Mengenai Laras, entah ide dari mana. Karena mungkin Laras menginginkan denganku. Laras ini punya ide gila. Apa aku bilang aku pura-pura hamil aja, Mas? Aku bilang jangan. Jangan. Tapi ternyata Laras menyampaikan ke kamu, ini Laras sudah hamil. Itu semua ia lakukan karena memang benar-benar kami saling cinta. Tapi aku tidak pernah menyuruhnya. Nah, berjalannya waktu, di sela-sela kesibukannya Yogi menyempatkan untuk datang ke makamnya Laras. Yogi menangis setiap datang ke makamnya Laras. Yogi menangis terus-menerus, berdoa, menjalani hidupnya dengan lapang. Gitu. Dan cerita pun selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Ini pengirim ceritanya justru malah yang kita sebut saja namanya Mas Yogi. Gitu. Jadi memang pengirim cerita mengatakan, Mas, disamarin semua cerita ini, kronologinya seperti ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran kita semua. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Nah, sebelum saya pamit undur diri, ini ada informasi. Jadi setelah tayangan ini masih ada tayangan lagi loh. Gitu. Jadi setelah ini ada lagi. Gitu. Oke, buat teman-teman yang punya cerita, caranya gampang sekali, dikirim per paragraf atau per kalimat. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 3333 63 4 kali. Oke, saya ulang 0858 704 3333 63 4 kali. Oke, jangan lupa dikasih nama agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp yang lainnya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Yoska Official New ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoska! Ku tahu bila harus berandai-andai lagi, karena ku takut lebih keras bila ku terjatuh. Pak, kurang ajar kamu ya Pak, kurang ajar. Bu, wah Parman ketakutan. Ternyata Parman apa? Parman selingkuh dengan Yoska. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan ada seorang istri yang selalu curiga terhadap suaminya. Curiganya masalah apa nih? Jadi sang istri ini curiga kalau suaminya ini suka jajan di luar. Ini khususnya ini di tempat prostitusi. Wah, ini jangan-jangan suamiku ini suka jajan di tempat prostitusi nih. Nah, sang istri ini curiga seperti itu. Akan tetapi sang suami ini selalu membuktikan bahwa dia adalah orang yang setia. Tidak pernah menyakiti, selalu setia, tulus. Ini selalu dibuktikan oleh suaminya. Hingga pada akhirnya feeling kuat dari seorang istri pun terjawab. Emangnya feeling wanita ini rata-rata wow, tajam. Setajam apa Mas Lutfi? Tajam. Oke, seperti apa ceritanya? Apakah benar feeling dari sang istri tadi? Ataukah dia kembali lagi tidak menemukan bukti dan lain-lain? Gitu ya. Kalian sudah siap Yoskai? Yowis okai. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Dan sekali lagi saya mohon maaf banget untuk pengirim cerita ini karena lambat banget nunggu gilirannya ya kan, ini baru saya bawakan karena memang ketika saya baca ini terlalu acak-acakan awalnya gitu, akan tetapi saya tahu maksudnya, takutnya salah, akhirnya saya ini menghubungi pengirim cerita gitu. Jadi buat teman-teman yang belum dibacakan mohon bersabar, memang bener-bener banyak sekali dan setiap hari saya harus menghafalkan, jadi mohon bersabar ya. Nah, oke, kita mulai ceritanya. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Narti. Narti hidup bersama suami dan satu anak laki-lakinya. Gitu, anak laki-lakinya ini masih SD.
Nah, Narti ini hidupnya ini ya tinggalnya ini di tempat ibunya gitu. Beserta keluarga Narti nih, beserta keluarga kecil Narti ini hidup di tempat ibunya, tinggal di tempat ibunya. Kita sebut saja ibunya Narti ini namanya Bu Ijah. Suami Narti kita sebut saja namanya Parman gitu. Dia ini orang yang sangat sederhana sekali. Mulai dari pakaian, mulai dari tampilan segala macam. Ini walaupun yang seumuran Parman, ini mereka beli baju yang layak atau mungkin entah pas lebaran atau apa segala macam. Akan tetapi Parman selalu menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja. Dan selalu ngomong sama anaknya, gitu kan ya, ngomong sama anaknya, kalau punya uang mending ditabung le, daripada dihambur-hamburkan yang gak penting. Kamu harus nabung. Iya pak. Nah kita sebut saja anaknya ini namanya Aji gitu. Aji ini selalu nurut sama Parman, sama bapaknya selalu nurut. Ketimbang beli apa-apa yang gak penting, alangkah baiknya ditabung. Inilah Parman ke putranya gitu. Nah cinta Parman ke istrinya ini juga sangat-sangatlah besar. Walaupun hidup sederhana segala macam gitu kan ya, Parman ini benar-benar sangat menyayangi istrinya. Nah usaha Parman, dia ini seorang peternak ayam. Jadi di belakang rumah ini ada kandang yang panjang gitu. Dia ini buat usaha ternak. Disitulah kesehariannya Parman. Setiap Narti ini mengingatkan, Pak, mbok beli baju. Kalau kita ini mau kondangan atau apa, bapak ini kebingungan. Udah gak usah lah, gak apa-apa, udah pakai ini aja, udah cukup kok. Loh bukan gitu pak. Ya tahu, tapi kan itu sering buat ke kandang, buat bersih-bersih kandang, ke pasar segala macem. Maksudku, bapak ini mbok beli baju yang bagus untuk acara-acara tertentu. Iya nantilah, atau ibu aja yang beli. Kalau bapak ini sayang-sayang bu. Yang penting keluarga lancar, perekonomian, yo, anak sekolah juga lancar, pembayaran gak ada yang telat. Yo pak, ibu tahu bapak ini sering prihatin segala macam. Loh, ini buat masa depan anak. Di sini Bu Ijah, ibunya Narti, mertuanya Parman, punya usaha warung makan di depan rumah gitu. Yang dimana Narti ini juga sering membantu ibunya. Nah, bukan hanya Narti yang membantu ibunya jualan gitu. Parman juga kadang-kadang menyiapkan kayu-kayu bakar karena masaknya ini masih menggunakan tungku gitu. Jadi Parman memang benar-benar kalau udah ngurusin kandang, ngurusin pembeli, ya kan, ada truk datang, terus dia udah pembayaran selesai segala macam, barulah dia ini bantuin ke warung ibunya gitu, mertuanya gitu. Inilah si Parman. Di sini peran Bu Ijah ini selalu memberitahukan kepada Narti dan Parman. Ketika udah malam-malam gitu kan ya, mereka ini menjelang istirahat, Bu Ijah selalu ngomong, Narti, Parman, apapun yang terjadi jangan sampai terpengaruh. Terpengaruh apa toh bu? Yo pokoknya jangan yang aneh-aneh. Banyak yang mulai jajan kesini ke tempat ibu, cerita-cerita mengenai, yo tahu sendiri, ada kabar bahwa kampung seberang, yo kamu tahu sendiri, dulu kan pernah ada tempat prostitusi, udah sempet ditutup, sekarang aktif lagi. Nah, jadi jangan sampai terkena omongan, terkena hasutan atau apa segala macem, ya, pesan ibu itu. Nah, saya ceritakan nih, ya kan. Jadi dulu itu seberang kampung dari kampungnya Narti, ini hanya dipisahkan oleh sungai kecil gitu kan. Ini seberangnya ini ada tempat prostitusi, lokalisasi. Dulu udah sempet nih yang namanya digusur. Akan tetapi berjalannya waktu gitu kan ya, kembali kambuh. Mulai banyak orang judi di situlah. Maaf nih ya, di situ ada banyak pelacur lah, berdatangan segala macam. Rata-rata malah justru bukan penduduk situ. Ini perantauan mulai pada datang. Mungkin gusuran dari daerah mana, terus pindahnya ke situ. Nah, berjalannya waktu gitu kan ya. Pada suatu ketika Narti ini sedang belanja. Jadi ada kebutuhan yang memang harus dibeli, kayak sayur-sayuran gitu. Nah, jadi ada kayak tempat di mana di situ tukang sayur ini berhenti. Sebenarnya itu pos ronda, akan tetapi tukang sayur kadang-kadang berhentinya di situ agar ibu-ibu ini ngumpulnya gampang. Nah, pada saat Narti datang ke situ belanja,
Ini ibu-ibu pada ngobrol, pada ngegosip. Mbak, iyo semenjak itu dibuka lagi, suamiku itu loh, kayaknya itu kalau tiap malam ini pasti datang ke situ. Soalnya pasti alasannya banyak. Bu, mau ronda lah, mau apalah, mau cari angin lah atau apa. Saya kok curiga, suami saya ke situ. Kalau suamimu piye, Mbak? Iyo, aku juga curiga. Kok aneh yo, semenjak itu buka, suami-suami kita ini kalau tiap malam pada sering nongkrong, pada sering ngumpul, nggak jelas kemana. Aku kalau nanya malah yang ada di rumah berantem. Iyo, Mbak, iyo bener, pada ngomongin seperti itu. Nah, ternyata ini ada dampak nih. Ketika tempat prostitusi itu mulai jalan, ini berdampak. Satu, warga-warga yang ada di tempat Narti ini mulai pada datang ke situ dengan alasan ada yang megang wilayah parkiran gitu. Ada juga yang ngomong di situ menjaga keamanan. Ada juga yang seperti itu, takutnya rusuh atau apa. Nah, ini membuat para ibu-ibu ini gelisah. Nah, Narti ini denger kan? Narti pada saat ngobrol seperti itu denger. Nah, ibu-ibu yang pada ngomongin itu tadi langsung ngomongin ke Narti. Narti, kalau suamimu piye? Kalau suamiku yo paling kalau keluar yo paling ngecek ayam kandang terus udah duduk-duduk di luar. Belum pernah aku ngalami yang aneh-aneh sih, Bu. Hati-hati. Jangan gitu. Bener, hati-hati. Di sini ada yang namanya Bu AC, Bu Arsini, kita sebut saja. Satunya Bu Tuti. Gitu, mereka ini ngobrol-ngobrol seperti itu. Nah, yang namanya Bu Arsini ini orang yang paling dewasa. Gitu. Bu Arsini langsung memotong pembicaraan. Udah, nggak usah ngomongin terus ngajak-ngajak yang lain. Jangan pernah ngajak-ngajak Dek Narti. Yo, terus kita berpikir suami kita masing-masing ini gimana-gimana. Ngerti kalian? Iya, Bu. Bu Arsini aja sih nggak ngerti kalau gimana suami. Ya udah, itu kan urusan kalian masing-masing. Coba diomongin baik-baik. Pokoknya kalau ngumpul ya udah jangan bahas yang aneh-aneh. Udah, yo. Inilah Bu Arsini. Karena tahu perasaannya Narti itu gimana. Gitu. Semenjak itu Narti kaget. Kagetnya kenapa? Pas belanja yang keberapa kalinya, melihat tampilan ibu-ibu yang ada di situ pada belanja, ini bahkan lebih banyak lagi nih. Mulai banyak lagi ngumpul. Ini dandannya ini pada menor-menor semua. Sampai Bu Arsini ini ngomong, yang paling dituakan di situ kan. Bu Arsini ini sampai ngomong, ya ampun, kok kalian dandannya pada kayak gini toh? Bu Arsini tahu nggak? Biar suami kita ini betah di rumah, Bu. Kita kepikiran kalau suami kita ini aneh-aneh. Aku nggak ngomongin siapa-siapa loh, Bu. Aku ngomongin suamiku. Iya, Bu Arsini bener. Suami saya ini juga nakal. Takutnya gimana-gimana. Makanya kita ini dandan seperti ini. Hanya Narti dan Bu Arsini yang pakainya biasa aja. Ini loh dicontoh Dek Narti. Dek Narti ini nggak pernah yang aneh-aneh. Oh, iya Bu. Ya memang suami saya selalu mesenin saya kalau beli baju jangan yang mahal-mahal, hidup yo prihatin segala macam. Saya cuma diajarkan itu. Nah, itu bagus. Alah, Dek Narti, nggak ngerti aja. Palango dicek, Dek. Beneran. Siapa tahu suami sampean yo ini kecantol sama pelacur-pelacur yang ada di sana. Tiba-tiba ada yang ngompor-ngomporin seperti itu. Iya bener Dek Narti. Itu kalau malam dia bilangnya keluar kemana dicek. Jangan asal-asalan percaya aja. Enggak kok, saya juga udah sering nemenin kadang-kadang di depan rumah ngopi. Atau kalau enggak saya cuma ngecek kandang ayam. Kalau memang bener-bener udah selesai segala macam ya udah masuk lagi kok. Alah, coba dicek. Cowok, laki-laki, yo, yang udah dewasa khususnya itu udah pada pintar-pintar. Kita sebagai ibu-ibu ini jangan sampai kita ini tertipu. Ada yang ngomporin lagi Narti. Narti semakin bingung nih, bimbang. Bener gak ya? Tapi di sisi lain suamiku baik-baik aja kok. Gimana dia mau yang aneh-aneh? Pakaian sehari-hariannya aja kayak gitu. Siapa juga yang mau deket? Narti berpikir seperti itu kan. Masa iya ada orang yang mau suka sama suamiku sedangkan suamiku aja tampilannya gembel? Gak mungkin lah. Narti pun akhirnya tidak menggubris. Walaupun kepikiran. Tetapi ingat pesan dari ibunya, Bu Ijah gitu kan. Selalu ngomong jangan pernah terhasut dengan orang lain. Yo. Nah disinilah Parman ini sosoknya karena dia memang sayang sama keluarga.
Parman ini dia ini nggak malu untuk menawarkan nganter ibunya Narti ini pergi ke pasar kemana, boncengin lah, apalah segala macam. Jadi dia punya motor butut gitu, motor kuno untuk boncengin ibunya Narti ke pasar. Ketika Narti memang di situ bagi tugas gitu kan, Narti ini ngurus warung, terus ibunya ini ke pasar karena memang orang-orang belanjanya ini udah pada kenal ibunya Narti. Narti ini jarang ke pasar. Kalau Narti ini memang fokus ngurusin keluarga Narti juga, ngurus anak sekolah. Jadi memang ibunya Narti, Bu Ija ini yang sering ke pasar, diantar sama Parman. Sering sekali. Nggak cuma itu. Ketika memang Bu Ija butuh apa, nak Parman anterin ibu yuk. Ih, Parman ini langsung nganterin ibunya Narti. Langsung. Nggih Bu, sendika dawuh. Mau dia ini sedang apa, langsung digeletakin, langsung nganter ibunya Narti. Kemanapun ibunya Narti ini mau gitu. Mau kemana-mana gitu, pasti manggil Parman. Nah, deket sekali nih antara Parman dan mertuanya. Tetapi setiap malam atau apa pasti selalu ngasih wejangan bareng-bareng. Jangan terhasut sama siapapun. Ibunya Narti. Itu kita lanjut ceritanya. Singkat cerita ya kan, berjalannya waktu ini kabar merebaknya. Para bapak-bapak khususnya yang pada berdatangan ke tempat prostitusi itu semakin merebak. Semakin terus-menerus merebak. Ini yang membuat awalnya Narti ini biasa saja, ini tambah deg-degan. Apalagi kompor-kompor dari ibu-ibu yang ada di situ. Warga-warga sekitar, walaupun Bu Arsini ini selalu menengahi, "Mbok jangan pikiran yang aneh-aneh." Walaupun Bu Arsini selalu menengahi. Nah, akhirnya yang awalnya Narti ini biasa saja, dia mulai nih berkecamuk. Di dalam otaknya ini mulai, ini aku mau tanya nggak ya? Ini kalau nggak aku tanyain ke suamiku, jangan-jangan ini kalau pas tiap malam pas aku tidur dia bilangnya ini mau ngopi di luar, tapi jangan-jangan ke sana. Apa benar kata ibu-ibu itu? Apa jangan-jangan terus menerus ada di otak Narti. Hingga pada akhirnya Narti ini ketika melayani suaminya, ini jadi kayak acuh tak acuh karena kebanyakan mikir. Bu, makamnya bapak mana bu? Makannya bapak mana? Ngambil aja sendiri sih pak. Loh bu, kok ibu tumben kayak gini? Iya sebentar. Ibu kenapa toh? Udah ya tak ambilin. Ibu kenapa bu? Nanti pak masih rame orang. Nah hingga pada akhirnya momen yang pas Narti pun akhirnya ngomong. Bapak ngeliat nggak tingkah laku ibu ke bapak ada yang aneh? Ya memang. Ada apa sih bu? Ibu ini ada pemikiran apa? Apa yang mau dikatakan sama ibu? Apa? Ibu mau ngomong apa? Gimana ya? Gini pak, ibu mau tanya. Tanya apa? Yo ini mumpung gak ada ibu. Ibu mumpung lagi di luar. Yo, ibumu lagi di luar. Terus kamu mau ngomong apa bu? Ngomong apa? Ngomong apa? Apa bener pak? Bapak kalau di luar yo memang di luar tok, sambil ngopi, kadang-kadang ke kandang, terus ke pos ronda, terus balik lagi. Nggak ada yang aneh-aneh kan pak? Aneh-aneh gimana maksudnya ibu? Yo nggak gitu pak. Jadi kan orang-orang sini ini lagi rame-ramenya. Bapak juga sendiri sering denger kan, kalau pas orang-orang lagi pada makan di sini, malam-malam orang pada jajan di warungnya ibu, pada cerita mengenai prostitusi yang di seberang itu loh pak. Nah sekarang kan ibu-ibu lagi pada geger pak. Suaminya ini pada kesana, pada selingkuh, pada ada yang jajan segala macam. Nah terus terang aku takut pak kalau bapak ini juga ikut-ikutan kayak gitu pak. Ya ampun bu. Ibu itu mikir, bapak pakaiannya kayak gini, seadanya seperti ini, sendalan japit, gak pernah yang aneh-aneh. Bau ya bau kandang ayam. Kok ibu mikirnya bisa sampai ke situ? Dari kapan sih bu? Bapak ini kurang terbuka sama ibu itu dari kapan? Sejak kapan? Gak pernah toh. Bapak ini pasti selalu terbuka. Bapak selalu terbuka apapun, gak pernah tak tutup-tutupi. Penjualan ayam dapatnya segini, kerugian dapatnya segini. Kalau pas lagi gak laku adanya segini. Kok yo ibu gak percaya sama bapak? Tak lama kemudian ibunya Narti masuk. Ono apa sih ono apa?
Dari tadi Bu dengerin kalian berantem ada apa? Narti Bu, nggak pernah percaya sama saya. Kata Narti, saya ini sama kayak orang-orang lain. Pada mampir ke tempat prostitusi Bu. Narti, kamu itu kalau ngomong loh, suamimu itu udah baik. Jangan pernah punya pemikiran yang aneh-aneh. Nak Parman, anterin ibu yuk. Itu masalah itu nggak usah dipikir Narti. Udah, wes kamu tenang wae. Iya Bu, ibu mau kemana? Ada urusan. Ayo Nak Parman, anterin ibu. Tolong yo. Oh iya Bu. Ya wes bapak anterin ibu dulu. Parman langsung pergi sama ibunya Narti. Akan tetapi Narti masih tetap kayak ada yang janggal nih. Ini sebenarnya ada apa? Ada apa ini? Kok suamiku ini kok ada sesuatu hal yang kayak diumpetin. Narti masih penasaran juga. Apalagi tadi dipotong sama ibunya. Narti kan belum tuntas nih ngomongnya. Tapi udah dipotong sama ibunya, suruh nganterin nih. Akhirnya Narti belum tanya lebih panjang. Sebenarnya Narti pengen tanya gitu loh. Terus kalau toh sampai subuh atau apa, kamu itu dari mana? Itu masih mau dipertanyakan sebenarnya karena udah dipotong. Udah gitu. Singkat cerita nih ya kan, perselingkuhan di mana-mana ini. Bapak-bapak ini udah mulai ada yang ketahuan, ada yang ribut, ada yang udah mulai diusir dari rumah, udah mulai ada yang bubar segala macam. Banyak sekali. Karena apa? Memang tergiur di situ tempat prostitusi itu terkenal nih. Ini orang-orang seberang, orangnya ini cantik-cantik. Ini yang membuat perselingkuhan ini semakin banyak. Nggak hanya di kampung Narti. Di tetangga-tetangga kampung seberang-seberangnya juga sama. Apalagi maraknya judi segala macam, ngumpullah di situ. Dengan berkedok warung-warung biasa. Nah, ini ditambah ya kan yang datang dari luar kota juga, ini kadang-kadang truk datang ke situ gitu kan ya, supir-supir truk mampir lah, apalah segala macam, jajan juga di situ. Ini menjadikan tempat lokalisasi itu, tempat prostitusi itu terkenal banget. Ini yang membuat para ibu-ibu ini was-was, khawatir. Nah, Narti ini nyari momen nih, pengen melanjutkan pertanyaan. Di suatu pagi nih, suaminya ini sedang bersih-bersih kandang. Narti ini sembari mau nawarin makan, gitu kan ya. Narti ini ke kandang. Pak, ibu mau nanya apa lagi Bu? Sarapannya udah belum? Udah Pak, kalau sarapan udah. Cuma ibu pengen nanya, kemarin kan nanya apa lagi? Kamu itu bakal ninggalin aku gak sih Pak? Kamu itu bakal kayak yang lain gak sih Pak? Ya ampun, masih aja yang ditanyain itu terus. Gak percaya apa sama bapak? Ibu itu mbok, ya susah. Bapak caranya ngomong aja susah, bingung. Jelasin sama ibu bingung. Lihat penampilan bapak aja seperti ini. Setiap ibu mau beliin baju bagus aja bapak nggak pernah mau kok. Yang pentingnya jelas uangnya. Bapak jelas ada uang. Tanggung jawab sama keluarga. Gimana caranya? Kalau ayam nggak laku, gimana caranya biar laku? Itu urusan bapak. Gimana caranya dapat uang banyak? Kadang-kadang kalau warung ibumu sepi, ya bapak juga ngasih. Kok kamu pikirannya kayak gitu toh Bu? Ya aku takutnya bapak itu kayak orang lain, terus akhirnya jadi cerai kayak gitu Pak. Kabar ini kan sudah merebak ke kampung-kampung manapun loh Pak, yang deket-deket sama tempat itu Pak. Bapak itu judi apa-apa yang berbau seperti itu, gak ngerti cara mainnya. Kok ibu kepikirannya kayak gitu? Ya bukan hanya judi Pak, di situ kan memang banyak perempuan Pak, apalagi lebih cantik dari ibu. Mereka ini lebih putih, lebih muda, lebih menarik ketimbang ibu kayak gini. Udah nggak usah punya pikiran yang kayak gitu. Wis, tenang. Kalau nanya kayak gitu lagi, bapak malas jawab. Iya Pak, maafin ibu. Mana sarapannya? Itu Pak di sana. Ya udah, bapak mau sarapan. Dari tadi lapar kok malah nanya yang kayak gini. Aneh kamu itu Bu. Iya Pak, maafin ibu. Narti ini jadi banyak pikiran. Gara-gara apa? Apa yang Narti lihat itu pada kejadian. Ini selingkuh lah, ini ada yang diusir dari rumah, ini ada yang cerai lah, ini ada yang seperti ini, merebak di kampung-kampung tetangga, gitu kan ya. Terus anaknya yang namanya Aji juga cerita, Bu, teman Aji bapaknya sama ibunya cerai Bu, kayak ini.
Nah itulah yang membuat Narti jadi deg-degan. Bener gak sih ya? Bener gak sih ya suami saya ini bakal setia? Narti selalu berpikir seperti itu. Aji ini berkali-kali, Bu, kemarin Aji ini main ke sana ke tempat teman Aji, Bu, mau belajar kelompok. Bapak ibunya ini pada berantem, Bu. Gara-gara tempat itu loh, Bu, yang di seberang itu loh, Bu. Kamu itu iya, Bu, Aji takut terus akhirnya Aji pulang, Bu. Ini yang membuat Narti ini deg-degan. Berjalannya waktu, ya kan, ini Narti tidak ada puasnya. Dia belum merasakan puas, dia belum merasakan tenang. Gitu, jadi kemanapun Parman, ini Narti mencoba untuk mengintai. Terus-menerus seperti itu. Parman ini keluar siang-siang, kemana. Narti ini selalu nyari tahu. Tanya-tanya temennya Parman. Om, tadi suamiku kesini nggak? Iyo, suamimu kesini, itu lagi ke pasar. Tapi beneran kesini kan Om, nggak yang kemana-mana? Iyo, nggak. Kamu kenapa sih Narti? Nggak apa-apa Om, makasih Om. Nah, seperti itu, bentuk seperti itu nih. Narti nanya-nanya. Nah, ketemulah sama rombongan ibu-ibu. Ketemu sama rombongan ibu-ibu tadi, ya kan? Narti ini kelihatan gelisah. Disinilah ibu-ibu ini lihat Narti. Mbak Narti, kenapa kok gelisah? Kok sepertinya ada yang dipikirin opo? Nggak apa-apa Bu, nyari suaminya ya? Iya Bu, lihat suami saya nggak Bu? Tadi sih lewat naik motor, ya nggak ngerti ya kemana. Emang kenapa Dik Narti? Kepikiran juga ya? Bener kan omongan kita gitu? Udah banyak loh bukti-bukti suami-suami kita yang kayak gitu. Untungnya aku masih tahan loh. Ada juga yang udah minta cerai. Ada juga yang udah minta dipulangin ke orang tuanya. Dik Narti hati-hati beneran. Yo, Dik Narti hati-hati beneran. Ini pada ngomongin seperti itu. Iya Bu, maaf Bu, permisi dulu. Nah, Narti pergi. Ternyata gitu kan ya, ketika Parman pulang, ini Parman ini langsung dapat omongan nih. Dicari Narti loh Man. Iya Man, dicari Narti. Nah, Parman greget di sini. Narti ini lagi di rumah. Saat itu Narti ini sedang nyapu-nyapu di rumah, ya kan? Nyapu-nyapu warung segala macem. Parman ini langsung nyetandarin sepeda motor, dia langsung masuk. Narti, sini. Ada apa sih Pak? Kamu itu mau model yang kayak apa? Aku kok diintai terus-terusan kayak gitu. Kamu mau model seperti apa? Pengennya kamu itu seperti apa? Aku di rumah tok gitu. Iya. Terus masalah ternak ayam segala macem, usahaku ini nggak usah dipikirin gitu. Iya. Ada apa sih? Ibunya datang nih. Ibunya Narti. Nggak apa-apa kok Bu. Itu biasa. Aku cuma mau nanya. Narti, Ibu denger yo. Ini Ibu lama-lama kupingnya Ibu loh yang budek. Kalian ini sering berantem kan? Kamu itu gak pernah percaya sama suamimu, iya kan? Ini yang bisa akhirnya nanti kamu lama-lama sama kayak yang lain. Gak ada persoalan apa-apa, hanya ikut-ikutan, akhirnya kalian sendiri yang perang. Kalian sendiri yang berantem. Akhirnya kalian sendiri nanti yang ngerasain kecewa. Dengar, ibumu aja tahu. Wes lah, suamimu itu bener. Udah gak usah yang neko-neko. Udah bantuin ibu. Iya Bu, Narti ini belum rasa puas. Bener gak sih ya? Tapi kok feelingku kok aneh. Ternyata selang berapa hari dari itu, Narti ini malamnya dimimpikan. Narti ini dimimpikan, ini suaminya ini berada di tempat prostitusi. Narti ini perasaannya dia ini nyari ke sana dan melihat Narti di situ ngamuk-ngamuk. Mas, ternyata kamu bener ya di sini. Ternyata kamu bener. Wah, akhirnya rame. Mereka pun diusir. Ini biang keroknya ini siapa nih perempuan siapa nih dari kamu sana ini lah. Jadi rame di situ. Narti pun terbangun. Mas, iyo, ada apa? Aku ngantuk. Kamu nggak kemana-mana kan? Nggak kemana-mana gimana? Orang dari tadi tidur kok. Iya Mas, maafin aku Mas. Akan tetapi mimpi itu terus-menerus berulang-ulang. Ini mungkin perempuan firasatnya itu atau feeling itu tajam atau gimana ya. Yang awalnya ini menduga-duga kayak semakin yakin kalau ada yang gak beres. Yang awalnya Narti kalau diberhentikan ibu-ibu di situ, ini Narti selalu mengelak gitu kan ya. Ini Narti akhirnya memberanikan diri untuk nanya. Ibu-ibu, iya Narti, piye ada apa?
lagi mau belanja ya? Iya Bu, tapi sembari saya sekalian mau nanya. Nanya apa? Jadi gini Bu, kalau pas ibu-ibu itu nyari suaminya ke tempat itu, ke tempat prostitusi itu, ada suami saya apa enggak sih Bu? Saya ini kadang kepikiran, soalnya ya memang, lah kan bener. Saya bilang juga apa, kamu pura-pura sok tegar. Yo, kamu nggak terpengaruh, nggak terpancing atau apa-apa. Narti, yo, di situ kan orang banyak. Masa iya saya ngamatin satu persatu. Oh ya, ini ada suaminya ini. Oh ya, ada suaminya. Ya saya nggak ngerti. Yang saya cari ya suami saya. Makanya kamu sendiri datang ke sana. Pastikan kalau pas malam suamimu itu keluarnya kemana, kamu pastikan datang ke sana. Jangan hanya dari mulut-mulut kita aja. Ya nggak Bu? Iya bener Ti. Kalau bisa kamu datang sendiri, dicek, jadi kamu tenang. Kita aja was-was terus kok. Makanya kita ini dandan kayak gini, biar suami kita ini betah. Itu pun aja kita sering kecolongan. Iya Bu, makanya yo, kalau kita ngomong itu didengerin. Jangan sok-sokan kamu itu, oh suami saya nggak bakalan main yang aneh-aneh. Jangan yang kayak gitu. Ngerti kamu? Sekarang semakin maju dunia, laki-laki ini udah pada pinter. Ngerti? Nggih Bu. Wah, tambah runyem Narti. Apa aku harus ke sana nih? Kalau pas Mas Parman ini malam-malam hilang. Kemana perginya Mas Parman nih? Aku penasaran ini. Semakin hari Parman ini dicurigai, ini membuat Parman ini berontak. Kamu lama-lama nggak percaya sama aku, ya udah. Aku mulai sekarang kalau mau kemana-mana udah malas ngomong sama kamu. Udahlah, kalau aku mau keluar atau apa segala macam itu terserah aku. Pak, tapi Pak, udah terserah aku. Nah ternyata bener. Parman semakin dikekang, gitu kan ya. Dia semakin akhirnya udah mulai berani keluar-keluar. Kadang juga pakai celana, ya kan celana panjang maksudnya ya. Kadang-kadang pakai celana panjang. Nggak mungkin pakai baju Ultraman ya Mas Lutfi. Oh, belum tahu juga sih. Kadang pakai baju Ultraman. Lampu merah nih. Di lampu merah, joget-joget, pakai pakaian Dora. Ya bercanda ya, biar nggak sepaneng gitu kan ya. Masa iya pakai pakaian Dora lagi apa Man? Lagi joget nih. Kita lanjut ceritanya. Nah, pada saat itu akhirnya Pak Arman ini sering berontak. Yang biasanya mau keluar, aku mau ngopi, aku mau duduk-duduk di pos ronda atau apa segala macam, sekarang udah nggak pernah ngomong. Dan Narti ini sering diomongin sama ibunya. Ini gara-gara kamu sendiri terlalu menekan suamimu. Ini bisa bahaya di hubungan kalian. Ingat kalian itu punya anak. Iya Bu. Udah, tenang. Percaya aja udah. Lagian Parman, ibu ngerti banget kok. Udah, kamu tenang aja. 2 bulan sudah gitu. Narti ini menahan. Dia ini menahan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lagi nih. Dia nahan, aku nggak akan bertanya lagi, tapi aku pengen membuktikan. Biar aku tenang, biar lego. Gitu toh, biar legaan. Narti akhirnya ini tengah malam ketika dia bangun, suaminya udah nggak di situ. Ini tengah malam, kurang lebih jam 1:30 dini hari. Gitu. Narti keluar, dia pakai jaket. Aji putranya ini nanya, Ibu mau kemana Bu? Terbangun putranya ini. Ibu mau keluar sebentar nak. Nanti ibu balik lagi. Ibu mau kemana? Tidur aja Bu, Aji takut. Udah, Aji tenang ya. Nanti ibu balik lagi. Jangan lama-lama Bu. Iyo. Narti keluar menggunakan jaket. Rapet nih, ya kan? Jaket rapet. Terus ada cindungnya yang di atas nih, penutup kepalanya. Narti keluar. Jalan kaki dia ini. Jalan kaki, ya kan? Dia akhirnya pengen tahu nih, bener gak sih di tempat prostitusi itu ada nggak sih suamiku? Atau memang nggak ada? Bener dia di sana atau memang dia ini nongkrongnya kemana? Narti penasaran, di pos ronda nggak ada soalnya. Lewatin pos ronda nggak ada. Lanjut dia jalan terus, dang, hingga pada akhirnya sampailah di tempat prostitusi. Nah Narti justru malah melihat di situ ada suaminya si Bu A, si Bu C, si Bu D, gitu ada nih. Lah, kok ada om itu, kok ada bapak ini, Narti tambah deg-degan.
Jangan-jangan suamiku. Udahlah, aku coba nggak usah nanya-nanya dulu. Coba aku masuk dulu. Karena memang di situ rumah-rumah padat banyak gitu. Terus menggunakan papan-papan. Ketemulah sama orang-orang yang lagi judi, orang-orang yang lagi mabok, kayak gitu kan. Nah, Narti ini nanya, nyari orang yang nggak dikenal. Takutnya kalau Narti tanya sama orang yang sekampungnya, nanti orang sekampungnya itu malah justru dia lari duluan, nemuin suaminya atau bilang suruh ngumpet atau apa. Yang ditakutkan Narti seperti itu. Narti nanya orang-orang rombongan orang judi di situ. Ada yang Narti nggak kenal memang. Om numpang nanya, tahu yang namanya Parman nggak dari kampung sebelah? Dia pakaiannya biasa aja sih, nggak yang gimana-gimana. Pernah kesini nggak? Orangnya ini agak tinggi kurus. Pernah kesini nggak? Saya nggak kenal, maaf Bu, tanya yang lain aja. Narti nanya-nanya lagi. Hingga pada akhirnya ada yang mabok parah. Nanya apa? Hah? Siapa? Parman? Mending sama saya aja udah, Mbak. Sini Mbak. Kamu cantik, sini sama saya. Ih, apaan sih Pak? Maaf, saya ini kesini nyari suami saya. Ada suami saya nggak? Nah, akhirnya apa yang terjadi di situ terjadi juga, gaduh lah di situ. Gaduh di situ. Narti ini teriak-teriak, ada suami saya nggak? Saya ini mau nanya, ada suara, diketawain, gaduh akhirnya. Akhirnya tetangga ada yang denger. Tetangganya Narti, ada Narti ternyata, ayo ngumpet. Justru malah bapak-bapak yang ke situ, yang sekampung sama Narti, mereka nggak nyelamatin Narti, malah pada ngumpet. Takutnya apa? Narti bocor ke istri-istri mereka. Nah, saat itu juga Narti lari karena udah memastikan, di sini nggak ada Parman. Bener berarti, karena di situ Narti bener-bener udah ngecek, walaupun di situ udah pada ngetawain segala macem, Pak Narti ini digodain segala macem, di situ nggak ada Parman. Kalau ada Mas Parman, udah pasti ketakutan. Mungkin kalau nggak ketakutan pasti bantuin aku, diketawain orang gitu kan, maksudnya nolong gitu. Ini nggak ada Mas Parman, jadi Narti keluar dari situ lumayan lega. Iya benar, berarti Mas Parman nggak di situ. Udah aku lega. Akan tetapi, ya ternyata berita Narti ini nyari suaminya di situ, ini sampai ke kampung. Gitu, sampai ke kampungnya Narti gitu, karena deket. Semalam ada loh yang namanya Narti kayak gini nih, sampailah di situ. Nah, ketika ada orang lagi makan di warungnya ibunya, ini ada bapak-bapak, ini di situ kebetulan nih Parman sedang di dapur nih. Sedang dia ini nata-nata kayu bakar. Nah, Narti sama ibunya sedang melayani. Nah, bapak-bapak itu ngomong, "Ti, apa benar kamu kemarin itu nyari suamimu malam-malam di tempat itu, prostitusi itu, geger lu?" "Apa bener Ti? Seperti itu?" Enggak kok Bu." "Yang bener Ti, kemarin banyak yang ngomong kok, katanya Narti nyari Parman. Nah, Parman yang di dalam, ya kan, yang dia sedang di dapur, dia sedang nata-nata kayu, denger. "Iya kan Bu, itu Bu, selalu gak pernah percaya sama suaminya." "Shh, udah. Ini warung ibu, jangan bikin gaduh." "Narti, ibu mau ngomong." "Kamu itu udah. Kalau ibu ngomong udah, ini yang terakhir loh Ti. Ibu capek ngomong sama kamu. Kalau kamu terus-menerus gak percaya sama suamimu, kalian bisa bubar. Kalau suamimu udah gak betah sama kamu bakal ditinggal. Kita ini udah sering dibantu sama Parman. Ngerti kamu?" "Iya Bu." Gak ketemu lagi. Akan tetapi kok kenapa ya suamiku kok sering banget nih, dan mulai udah gak ngomong lagi, dia main keluar doang gitu kan, gak laporan dulu, gak ngomong aku mau keluar dulu ya Bu. Ini udah gak ada laporan seperti itu. Parman seperti tertekan, udah sesuka-suka Parman akhirnya. Narti khawatir terus menerus. Nah, berjalannya waktu, Narti ini sering merenung. Di depan rumah dia sering suntuk. Ini yang membuat Narti ini bingung, gelisah. Dan dia berusaha untuk melupakan apa yang udah ia perbuat. Udahlah, saatnya aku memang harus percaya sama suamiku. Aku gak pengen mikir yang aneh-aneh. Nah, saat itu Bu Arsini ini lewat. "Narti, kenapa kamu?" "Gak tahu, aku bingung Bu." "Iya kenapa?" "Ya gak ngerti ya Bu, aku
aku sering kepikiran suamiku. Udah gitu ibuku itu sering belain, Bu. Ya wes sing sabar. Percayalah nggak ada apa-apa. Jangan mikir yang aneh-aneh, wes. Udah nggak usah ngikuti ibu-ibu sini. Terus gimana dandan atau apa gimana? Nggak usah. Udah kayak gini aja, lurus aja kamu udah. Iya, Bu. Nah, saat itu juga ya kan, Narti udah mulai tidak memikirkan. Gitu. Udahlah aku positive thinking dengan suamiku. Narti mulai lembut dengan suaminya. Pak, ini makannya. Pak, ini minumnya. Bapak capek nggak tak pijitin ya Pak atau apa segala macam. Ini Parman lagi kesel nih. Gimana? Masih terus mau cemburu, terus mau curiga. Iya, mau kayak gitu terus. Enggak Pak, maafin saya Pak. Terus nyari-nyari perhatian kayak gitu. Enggak Pak, beneran maafin saya, udah. Saya enggak bakalan nanya yang lagi gitu-gitu lagi Pak. Saya enggak akan nanya itu lagi Pak. Tak pijitin ya Pak, Bapak pasti capek. Ya. Akan tetapi Narti ini kayak ngerasa, aku harus gimana sih, giliran aku udah baik tapi Bapak cuek. Kenapa ya? Narti masih berpikir yang seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya ketika malam-malam Parman keluar, Narti udah nggak nyari lagi, udah nggak gubris. Udahlah, aku yang penting sama anakku di rumah. Terserah mau Bapak mau gimana, terserahlah. Udah terus seperti itu. Sering sekali, hampir 3 hari sekali ini keluar, nanti pulang subuh. Nanti pulang 3:30. Nanti kadang-kadang paling cepet jam 3. Sering seperti itu. Dan Narti nggak pengen tanya, nggak mau nanya. Akan tetapi karena saking seringnya, Narti ini kayak, aku harus gimana ya? Aku udah baik, ya kan? Tapi kok perasaan ini masih menghantui. Nah, hingga yang kesekian kalinya nih. Gitu ya. Udah cukup, aku udah bersabar, aku udah melayani. Dari mulai makan, dari mulai mijitin, dari mulai memanjakan, dari mulai apapun itu aku sudah melakukan. Tapi suamiku tetap masih acuh. Dan kalau malam ini pasti keluar, ada apa ini? Akhirnya Narti adu nasib. Ketika memang suamiku tidak bersalah atau apa, udah berarti benar. Aku tidak akan lagi untuk menanyakan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau toh memang malam ini saya buktikan ternyata suami saya salah, ya wis. Saya bakalan mutlak meluapkan amarah saya. Gitu. Narti melihat anaknya udah tidur, suaminya ini keluar. Narti masih pura-pura tidur. Singkat cerita, kurang lebih 1 jam. Narti berpikir, buntutin nggak ya? Buntutin. Jam menunjukkan jam 1 dini hari. Buntutin nggak ya? Buntutin. Nah, pada saat Narti ini beranjak dari tempat tidur, ya kan? Narti lihat dulu nih kiri kanan. Suamiku udah keluar dari rumah belum? Nah, Narti menuju ke dapur. Dia nggak bikin kopi kok. Coba aku lihat ke warung, barangkali dia bikin kopinya di warung. Jadi ada 2 dapur. Dapur pribadi, ya kan, rumah, sama dapur warung. Dia ngecek nih ke depan rumah. Iya, ini nggak dikunci pintu. Terus ngecek warung masih gembokan. Jadi pintunya beda-beda, di warung juga ada pintu lagi. Dia nggak bikin kopi dari warung. Coba aku cek lagi. Dia masuk ke rumah lagi. Antara bingung, mau aku samperin, mau aku ikutin, tapi kemana perginya? Oh, ke tempat pos ronda nggak ya? Nah, Narti ini ketakutan. Ini kalau aku nyari, terus nanti ibu bangun, aku ketahuan lagi, nanti aku disalahin. Aku cek ke kamar ibu dulu lah. Ibu udah lelah belum tidurnya? Nah, Narti ngecek ke kamar ibunya. Pada saat Narti buka pelan-pelan, cekrek, ternyata nggak dikunci juga pintunya. Narti melihat ke arah kasur ibunya. Ini ibunya nggak ada. Loh, ibu kemana? Kok ibu nggak ada ini? Bu, Narti mencoba nyari, nggak ada. Narti penasaran. Kenapa ibu juga nggak ada? Jangan-jangan, boom. Jangan-jangan apa ini menurut pemirsa? Hah? Ibunya juga nggak ada. Pada saat itu Narti penasaran. Jangan-jangan sama ibu. Jangan. Saat itu Narti kembali ke dapur. Nggak tahu, dia pikirannya ini kok bisa ke dapur lagi. Narti memastikan
pintu belakang dapur. Ternyata pintu belakang dapur nggak ditutup. Memang tembusannya ini ada kamar mandi kecil. Jadi kamar mandinya justru malah di luar rumah. Ada sumur juga di situ. Nah, kamar mandi dapur ini nggak ditutup, masih kebuka. Narti langsung keluar dari situ. Kamar mandi dapur nggak ditutup. Nah, Narti akhirnya pelan-pelan nyari nih. Nah, saat itu Narti sedang nyari, tiba-tiba Narti mendengar lagi ada aktivitas. Kayak ada orang lagi aktivitas ya kan, kurang lebih jarak 10 meter karena harus menyeberangi kandang dulu nih. Kayaknya di seberang kandang ada sesuatu. Nah, di situ memang lampunya ini remang-remang, pakai bolam yang warna kuning. Nah, Narti ini ngamatin. Apa itu? Jadi di sela-sela bambu kandang gitu kan ya, ini masih kelihat. Loh, kok kayak Mas Parman sedang mesra-mesraan. Ini di baliknya kandang nih. Loh, kok kayak Mas Parman sedang mesra-mesraan sama siapa itu? Nah, saat itu juga Narti yang bener-bener greget ya kan. Narti semakin mendekat, memastikan, oh iya ternyata bener suaranya Mas Parman. Itu perempuan siapa? Narti semakin mendekat. Tak sengaja Narti ini menginjak kayu kretek. Nah, saat itu juga Narti ini tiba-tiba ada yang membungkam mulutnya. Ternyata yang membungkam Narti adalah ibu Narti. Diam. Ibu itu justru malah lagi curiga, tapi ibu gak ngetarain. Suami kamu itu udah ibu perhatikan. Dia ini lagi selingkuh. Nah, ini ibu lagi ngamatin. Bener gak sih? Dan malam ini ibu melihat sendiri. Suamimu itu lagi sama perempuan. Cuma ibu belum langsung ke sana. Dari dulu ibu kan ngerti, ya kan, kalian berantem atau segala macam, ibu itu ketara nanti kalau terlalu menengahi, membela segala macam. Makanya suamimu tak belain, biar dia malah leluasa. Seperti apa? Ibu itu udah curiga. Diam, makanya kamu diam. Nah, dengan siapa ini? Parman ini selingkuh dengan siapa ini? Nah, pada saat itu mereka ini udah mulai buka baju nih Parman udah mulai buka baju, udah mulai nyium-nyium nih Parman. Yuk, saatnya Ti, kamu langsung ke sana. Ini, kamu pegang ini. Narti malah disuruh pegang kayu. Wes, kamu ke sana. Ibu sudah melihat. Sekarang ibu sudah melihat dengan mata kepala ibu sendiri, begitu juga dengan kamu. Wes, sana. Iya Bu, ternyata bener kan Bu? Iya. Cuma ibu dari dulu ini ngempet biar suami kamu itu leluasa selingkuhnya. Nah, saat itu Narti udah gemeteran ya kan, bawa kayu langsung Narti jalan. Durak. Pak, kurang ajar kamu ya Pak, kurang ajar. Bu, wah Parman ketakutan. Ternyata Parman apa? Parman selingkuh dengan Bu Arsini. Yang sok-sokan baik, ya kan, yang sok-sokan menenangkan Narti. Ternyata Parman ada hubungan sama Bu Harsini. Parman ada hubungan di situ. Bu Harsini. Selama ini aku nganggap Bu Harsini baik, ternyata seperti ini. Bu, kurang ajar. Tolong. Narti teriak-teriak. Bu, diam. Enggak Pak, enggak bisa Pak. Wah, warga keburu pada datang. Ada Pak, maling apa gimana maling? Lihat. Menantuku itu kepergok sama anakku. Kalau dia ini selingkuh. Dia selingkuh dengan Arsini. Lihat. Warganya pada situ. Ternyata Pak Parman ini selingkuh dengan Bu Arsini. Udah lama sekali. Gitu, ngaku kalian. Dari kapan? Awalnya nggak mau ngaku. Nah, di situ Narti ngamuk-ngamuk. Nah, ternyata ada tetangga sebenarnya yang udah tahu juga. Nah, Bu Arsini ini sebenarnya punya suami, akan tetapi merantau. Suaminya Bu Arsini ini merantau. Akhirnya sering ketemu Parman. Kalau tiap malam. Wah, kepergok di situ ya kan, kepergok langsung dibawa ke tempat Pak Lurah. Dan di situ Narti ini saking nggak kuatnya tiba-tiba dia terjatuh dan pingsan. Udah Pak, ini bugilin aja Pak, udah Pak, biar aja Pak. Sabar. Ditenangkan. Ini warga minta, udah dibugilin aja Pak. Ini suaminya Arsini harus tahu Pak. Walaupun dia merantau harus tahu nanti pas pulang Pak.
Udah sabar hingga pada akhirnya ya kan. Ini Narti, singkat cerita, ini Narti minta cerai. Setelah Narti ini siuman segala macam, Narti minta cerai. Parman juga dimaki-maki juga sama Bu Ijah. Ternyata inilah bentuk dari kesabaran Bu Ijah. Gitu loh, Bu Ijah ini nggak mau gegabah kalau belum ada bukti. Nah, Bu Ijah ini ternyata memantau gitu tanpa sepengetahuan Narti. Karena Bu Ijah ngerti, ini kalau terlalu aku pepet, si Parman nanti nggak menunjukkan siapa aslinya Parman. Nah, dengan cara Bu Ijah ini seolah-olah belain Parman setiap mereka ini berantem. Disitulah Parman leluasa, aku dibelain mertua ini gitu kan. Tetapi Narti tetap minta cerai. Parman pun pada akhirnya ini pergi dari kampung itu. Nasibnya Bu Ars ini juga ketakutan, bener-bener dikucilkan warga. Ini tinggal nunggu suaminya pulang, tahu beritanya, wah kelar nih. Tapi di bagian ini tidak diceritakan. Hanya setelah itu suaminya ini pergi gitu. Suaminya ini pergi, kerasa malu di situ. Ternyata malah justru selingkuhnya sama tetangganya gitu. Dan cerita pun selesai. Nah, epic sekali ini ceritanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita ya kan. Di sini banyak pelajaran dan justru malah di sini lakon dari cerita kiriman ini justru malah Bu Ijah, mertua dari si Parman, ibunya Narti. Dia tidak gegabah memperlakukan menantunya ini seolah-olah dia membela menantu gitu. Akan tetapi ternyata dia ini justru malah menyelidiki gitu tanpa buru-buru dan lain-lain gitu. Nggak seperti Narti yang terlalu jauh gitu. Akan tetapi feeling Narti ternyata juga bener juga gitu. Nah, di sini banyak edukasi, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan, dibuang gitu. Saya mau ucapkan banyak terima kasih. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman cerita atau mungkin pengalaman hidup yang pahit, yang suka, yang duka, yang apa segala macam, kalian bingung untuk cerita, mau ceritanya ke siapa, Yoska Official lah tempatnya gitu ya. Di Yoska Official ini kadang-kadang ini mereka yang buntu akan solusi ketika membaca komentar-komentar. Ini mereka menemukan solusi. Banyak sekali yang mengucapkan terima kasih ke WA saya, ke DM Instagram juga. Mas, terima kasih. Akhirnya saya punya solusi dari ibu ini. Boleh minta nomornya ibu ini enggak? Sudah memberi solusi ini. Nanti saya kasihkan gitu. Saya izin dulu, jadi saling tukar nomor. Akhirnya intens gitu. Satu sama lain jadi kenal. Inilah gunanya komentar gitu. Kolom komentar, memberikan saran segala macam. Ini ternyata setiap pengirim cerita ketika buntu ini membaca kolom komentar. Siapa tahu nemu solusi. Dan rata-rata kebanyakan ini justru malah menemukannya ini di kolom komentar gitu. Komentar-komentar bijak kalian ini penentu loh gitu. Terima kasih juga saya mengucapkan buat para subscriber yang rela memberi saran gitu kan. Saran baik, terus yang untuk solusi segala macam, saya mengucapkan banyak terima kasih gitu ya. Nah, buat teman-teman di rumah itu kan ya. Ini caranya ngirim cerita gimana? Caranya gampang sekali. Monggo silakan dilihat di layar kaca. Ya, ini dikirim per paragraf atau per kalimat. Nama mau disamarkan atau tidak jelas gitu ya. Mas, yang ini disamarkan aja. Oh, yang ini jangan. Tapi pastikan cerita itu aman untuk dibawakan ketika tidak disamarkan loh ya. Nah, bawahnya runtutan awal ceritanya. Itu kronologi awal seperti apa, lahir di mana, terus tinggal sama siapa, gimana, terus di usia berapa mulai ada konflik segala macam. Bawahnya nih lagi konfliknya seperti apa. Terus penyelesaiannya seperti apa, terus ke bawah gitu. Dikirimnya per paragraf atau per kalimat agar dihafalin mudah. Jangan dideret ke bawah tanpa titik dan koma gitu. Saya pusing nanti ngapalinnya ya. Oke, nah kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodoshinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Oke, saya ulang 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Ya, seperti biasa diberi nama dan nama kota. Oh ya, buat teman-teman ini yang belum tahu Facebook saya, ini Facebook saya. Dodoshinjo dalam kurung Rian Agus Widodo. Nah, monggo silakan. Kalian bisa follow Facebook saya ya. Jadi ketika ada tayangan terbaru saya juga share di Facebook. Jadi kalian tahu, oh YouTube juga udah tayang nih, berarti gitu ya. Ini. Jadi pemberitahuan apa kegiatan saya nanti saya bakal sering live juga di Facebook. Gitu, keseharian saya seperti apa. Nah, ini Facebook saya.
Oke, itu tadi nanti kalau pas WA segala macam sekali lagi dikasih nama dan nama kota ya. Jangan lupa itu karena sering banget yang lupa hanya Mas, hai, assalamualaikum. Ini langsung ketumpuk sama WA yang lain. Usahakan langsung dikasih nama dan nama kota agar kita langsung save. Ini gunanya nanti kalau ada informasi tayangan kalian dapat yang langsung pertama gitu ya. Oke. Nah, akhirnya selesai juga. Nantikan di episode selanjutnya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoska.